Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikma Sari, NPM 006, Prodi Ekonomi Pembangunan. Judul saya yaitu Analisis Pembangunan Kewirausahaan melalui Koperasi pada Usaha, baik kecil maupun menengah. Selanjutnya itu latar belakang. Pembangunan dapat berhasil bila ditunjang oleh sektor ekonomi yang mapan. Karena pada hakikatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha multidimensional dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengusahakan kesempatan kerja serta mengurangi ketimpangan kesejahteraan dan distribusi pendapatan. Terdapat 3 sifat penting dari pembangunan ekonomi, yaitu suatu proses terjadinya perubahan secara terus-menerus, adanya usaha untuk menarik pendapatan per kapital masyarakat, dan kenaikan pendapatan per kapital masyarakat dalam jangka panjang. Pembayaran ekonomi ditopang oleh aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya UKM. Di Indonesia 87,4% penduduk Indonesia bergerak dalam usaha mikro dan kecil dan menengah atau UKM. Maka pemberdayaan ekonomi rakyat dapat diidentifikkan dengan pemberdayaan UKM. Selanjutnya itu penduduk yang bergerak di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UKM umumnya merupakan penduduk miskin. Jumlah UKM sebanyak 57,8 juta. Oleh karena itu, pengembangan UKM dalam dimensi pembangunan nasional yang berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan hendaknya ditunjukkan untuk mengurangi masalah kesenjangan atau antar golongan pendapat dan antar pelaku ataupun penyerapan tenaga kerja. Pengembangan UKM juga diharapkan mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat perubahan struktural, yaitu meningkatnya perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi daerah. Pada tahun 97 Indonesia mengalami krisis ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia terhenti. Bahkan taraf hidup rakyat Indonesia merosot tajam. Perkembangan ini mulai terasa pada tahun 2004, di mana sumbangan usaha mikro kecil menengah semakin kecil terhadap penciptaan nilai tambah nasional. Selanjutnya itu perkembangan jumlah pinjaman yang disalurkan koperasi pada tahun 2015 sampai 2016. Selanjutnya perumusan masalah. Dari latar belakang yang diuraikan di atas, maka perlu dibuat rumusan masalah agar pelaksanaan penelitian dapat terlaksana secara terarah. Adapun masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pengertian koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib kehidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Peranan koperasi. Koperasi mempunyai peranan mensejahterakan dan mempertinggi kualitas kehidupan manusia masyarakat. Pengertian kewirausahaan, suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan. Selanjutnya yaitu kurva. Selanjutnya itu kinerja permodalan koperasi Indonesia. Selanjutnya itu pengolahan data uji normalitas, yaitu berdasarkan output di atas diketahui bahwa nilai signifikasi sebesar 0,102 lebih besar 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusikan normal. Selanjutnya yaitu, maka dapat dilihat bahwa nilai F adalah 44,81 dengan tingkat signifikan 0,0, sedangkan tabel pada tingkat kepercayaan 95% atau delta sama dengan 0,05 adalah 3,34. Oleh karena itu, nilai F 44,81 lebih besar tabel lebih kecil 3,34. Selanjutnya itu tabel model. Selanjutnya itu kesimpulan. Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel penyaluran kredit pendamping
secara serentak mempengaruhi positif signifikan terhadap peningkatan omset. 5. Hasil uji T menunjukkan bahwa secara parsial, variabel penyaluran kredit berpengaruh positif dan signifikan. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.